kalau orang sering having sex nanti lemas. Yang bikin lemas itu apa, Mas? Yang bikin lemas ejakulasinya. Artinya ejakulasi terlalu sering itu tidak bagus. Berdampak buruk. Jadi di masyarakat sebetulnya dikenal dua jenis seks. Yang pertama seks untuk prokreatif, yaitu untuk membentuk individu baru. Yang kedua adalah seks amatif. Yang prokreatif yang kita tahu selama ini ya, yang umum orang tahu ya seks untuk tujuannya untuk hamil, untuk menghamili orang lain. Kalau seks walaupun amatif, mungkin tujuannya bukan menghamili orang lain, tapi ejakulasi ini yang mengakibatkan dia bisa menghamili orang lain. Nah, kalau seks amatif ini tujuannya lebih ke senang-senang. Nah, kalau senang-senang, ngapain kita membuang sperma? Ya kan? Apa akibat dari membuang sperma? Nah, sperma ini kan isinya mineral-mineral penting. Betul. Ya kan? Banyak mineral-mineral esensial yang terlibat dalam sintesis sperma. Nah, ketika kita mengeluarkan setiap hari, artinya tubuh kita harus memproduksi sperma tiap hari. Dan fungsi produksi sperma pasti didahulukan oleh tubuh. Karena secara desain genetis, memang fungsi produksi lebih diutamakan dibandingkan fungsi tubuh yang lain. Jadi ketika kita produksi sperma setiap hari, otomatis regenerasi sel jadi terabaikan. Karena mineral-mineral yang penting terpusat di produksi sperma. Jadi goals utama primitif kita itu kan bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Betul. Jadi melanjutkan keturunan ini adalah salah satu goals utama dari seluruh tubuh kita. Iya. Otomatis ketika kita ejakulasi diri kan kita mengeluarkan sperma. Ya, kalau tujuannya untuk punya anak nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau punya anak kan jadi jatuhnya kayak dibuang. Iya. Sedangkan yang dibuang adalah mineral yang sangat penting, betul gitu ya? Iya. Karena tubuh kita ngecek, sperma kita kosong, kita harus isi dulu. Jadi program utama tubuh kita adalah sintesis sperma dulu, karena itu menurut tubuh kita paling penting. Sedangkan isinya mineral terbaik. Iya juga sih, karena sperma bisa bikin manusia baru. Berarti pasti ini kan isinya memang luar biasa dahsyat, yang sangat-sangat penting. Energi kehidupannya kan yang penting. Betul. Berarti kalau kita sehari ejakulasi 3 kali atau sekali, nah itu berarti tubuh kita setiap hari dia bikin sintesis sperma sehingga energi atau vitamin atau mineral yang harusnya tadi untuk regenerasi sel misalnya atau bikin regenerasi otak misalnya dipakai untuk bikin sperma. Akibatnya apa, Mas? Akibatnya ketika kita bahas taraf ejakulasi dulu ya. Mas Angga umur berapa? 32. Jadi di atas 30. Oke. Di atas 30 itu paling efisien kita ejakulasi sebanyak 1 kali dalam 16 hari. 1 kali dalam 16 hari? Iya, 16 hari. Oke. Nah, ketika kita ejakulasi tiap hari, yang terjadi adalah regenerasi sel jadi terabaikan. Kita berada dalam tingkat energi yang low, otomatis. Nah, kalau kita ada di antara rentang 20-30, 1 kali dalam 8 hari. Idealnya kita hanya ejakulasi setiap 8 hari. Iya. Kalau kayak saya 30 berarti idealnya hanya ejakulasi setiap setengah bulan sekali ya. Iya, setengah bulan. Ya, 16 hari. Kalau 40? Kalau 40 2 kali. 32 hari. 32 hari. Kalau 50? 50 udah nggak boleh. Nggak boleh ejakulasi. Oh ya? Sangat fatal. Sangat fatal. Fatalnya apa? Fatalnya ke kesehatan. Apa yang terjadi? Kita tiap hari ejakulasi di umur 50, pasti sangat membutuhkan regenerasi sel yang optimal kan. Nah, ketika kita fokusnya ke produksi sperma, bahan bakunya kan sama nih, dipakai diarahin untuk sperma terus. Iya. Jadi kira-kira bisa nggak regenerasi sel? Nggak kebagian. I see. Fatal. Oke, tapi kan kalau kita menikah, kita punya pasangan, kan nggak mungkin kita tidak berhubungan intim, tidak berhubungan seks sama pasangan kita. Kan masa kan orang menikah umur 30, atau mungkin yang baru menikah lah, pengantin baru, umur berapa ya, 25 misalnya. 25 kan normalnya tadi ejakulasi 8 hari sekali ya. Atau ada orang yang baru menikah umur 31 kan misalnya. Dia hanya boleh ejakulasi 16 hari sekali. Tapi kan nggak mungkin dia pengantin baru berhubungan seksnya 2 minggu sekali kan, nggak mungkin. Jadi yang terjadi kan dia 3 kali sehari, Mas. Pagi siang sore atau mungkin setiap hari gitu. Atau mungkin katanya minimal hubungan seks itu ada yang bilang 3 kali seminggu misalnya. Nah itu gimana? Mitigasinya gimana? Kita nggak boleh ejakulasi, tapi di sisi yang lain kita juga perlu hubungan seks. Jadi ada yang dinamakan seks amatif. Amatif tadi. Jadi kita melakukan seks tanpa ejakulasi, tapi kita orgasme. Gitu. Karena yang enak orgasme kan. Betul. Ini yang selama ini kita nggak tahu dan mungkin teman-teman di rumah juga nggak tahu, karena selama ini kita ya namanya enak, yang enak itu adalah cerotnya atau ejakulasinya kan gitu istilah orang kan. Jadi padahal
dimungkinkan kita hubungan seks tetap orgasme, tetap enak, tapi tidak ejakulasi sehingga kita tidak buang sperma. Bentar, nih sampean koreksi kalau ini benar atau enggak ya. Artinya kalau saya tidak ejakulasi, saya enggak buang sperma, tubuh kita ngecek, oh kantong spermanya penuh, jadi saya tidak perlu bikin sperma baru, sehingga ketika kita makan, nutrisi yang masuk, mineral yang masuk, asupan yang masuk bisa dipakai untuk hal lain. Iya, betul. Betul ya? Oh, I see, menarik nih. Jadi setelah 40-60 hari, spermanya kan harus diserap tubuh. Nah, itu diserap oleh tubuh. Ya, yang tersimpan di epididymis itu kan harus diperbarui. Oh, misalnya nih, Yang kalau saya diserap tubuh. tidak ejakulasi selama berapa? 40 hari. Iya. Itu sperma yang lama kan masih penuh terus dia. Iya. Dia ngecek penuh nggak dibikin. Nah, itu kalau udah 40 hari sampai berapa tadi? 60 hari sekitar itulah. 2 bulan akan itu. diserap oleh tubuh mineral-mineralnya dan energi kehidupannya bisa naik ke atas. Oh. Kalau normalnya manusia normal atau manusia mayoritas energi kehidupannya kan selaras dengan gravitasi. Dia Apa itu? dibuang- Energi kehidupan itu apa, Mas? Energi kehidupan itu yang membentuk individu baru itu. Jadi kalau hanya mineral-mineral saja, dia nggak mungkin bisa membentuk individu baru. Jadi ada energi Membentuk kehidupan individu baru itu apa? bayi. Oh, ini aku berusaha memahami karena ini teman-teman ini saya bukan pura-pura surprise ya, saya genuinely saya nggak ngerti. Oke, saya ulangi lagi, cek pemahaman saya Mas ya. Ketika orang berhubungan seks untuk bisa menghamili dalam tanda kutip, itu dia perlu mineral dan perlu energi kehidupan. Iya. Oke, aku ngerti sekarang. Makanya orang having sex bisa hamil karena ada spermanya itu sendiri dan ada energi kehidupan. Iya, betul. Dua hal. Oke, berarti tepat nggak kalau orang yang tiap hari ejakulasi agak susah menghamili? Tepat. Bener ya, karena Bisa jadi. energi kehidupannya tidak pernah Terkumpul secara utuh. maksimal. Butuh berapa hari untuk ngumpulin energi kehidupan tadi? 40 hari. 40 hari. Jadi ada kalau raja zaman dulu kalau mau menghamili permaisurinya dia nyari tanggal dan sampai tanggal itu selama sekitar 40-60 hari dia nggak ejakulasi sama sekali. Nah, kita perlu catat, tidak ejakulasi bukan berarti Iya. tidak berhubungan Tidak seks, berhubungan seks. Dia tetap berhubungan seks sama silir-silirnya. tapi tidak ejakulasi supaya energi kehidupannya optimal. Optimal. Oke. Ini menarik nih teman-teman. Nah, tapi Mas kan apa ya? Kan kita di dunia yang kita tahu lah ya, yang masyarakat umum tahu, yang saya tahu mungkin yang teman-teman di rumah tahu, bahwasanya cowok itu kan memang katanya nih ya, suami-suami Anda bahkan ada yang pernah bilang gitu, itu punya kecenderungan dia pengen mengeluarkan spermanya. Makanya kalau dia nggak mengeluarkan spermanya, suami Anda itu uring-uringan. Mungkin teman-teman ada pernah dengar gitu. Saya juga pernah dengar bahwasanya ada yang berpesan ke ibu-ibu para istri, suami Anda itu diciptakan untuk mengeluarkan sperma, sehingga kalau dia nggak mengeluarkan sperma dia jadi uring-uringan. Ada yang Mas Riko pernah dengar kayak gitu? Pernah. Atau misalnya cowok itu harus punya sperma dan sperma itu harus dikeluarkan, kalau nggak dikeluarkan nanti bisa jadi penyakit. Atau bahkan mungkin kita sering cerita, kalau kamu spermanya nggak dikeluarkan nanti kamu juga akan tetap mimpi basah sehingga spermanya dikeluarkan, karena memang tubuh kita perlu mekanisme untuk mengeluarkan sperma. Makanya kalau orang belum menikah dia mimpi basah tadi spermanya keluar, ataupun kalau sudah menikah ya tadi katanya istrinya itu harus sering-sering having sex. Makanya tadi saya bilang ada teori bahwasanya minimal having sex itu 3 kali seminggu, ada yang bilang gitu, ada berapapun angkanya. Tapi intinya kan selama ini kita tahu bahwasanya ya mengeluarkan sperma atau ejakulasi adalah a good thing. Nah itu gimana Mas mitigasinya atau gimana pendapat Mas? Nah, ketika sperma tidak dikeluarkan, dia tersimpan di mana? Di epididymis tadi? Ada kaitannya sama prostat? Enggak. Jauh kan? Ada Nah, epididymis itu dihubungkan fast difference sekitar 30 cm sampai 40 cm ke prostat. Jadi kalau sperma nggak dikeluarkan bisa kena kanker prostat misalnya, itu nggak tepat ya? Karena tepat. Sperma itu tidak disimpan di dalam prostat. Tidak. Ya? Jadi kalau hubungan ke kanker itu kan lebih dikarenakan anomali sel. Oke. Ya kan? Anomali sel ini identiknya lebih dikarenakan emosi. Kita mau mendam emosi. Oke. Ini another idea, tapi intinya nggak benar ya, karena sebenarnya sel sperma itu tidak disimpan di dalam prostat, tapi di epididymis yang kalau kita rentangkan 7 meter tadi. Dari sana dia mesti jalan 30 cm ke prostat. Apa yang bikin dia pindah dari epididymis ke prostat? Rangsangan yang sangat kuat. Oke. Kalau kita berhubungan seks, apa yang bikin dia pindah? Ketika orgasme itu pindah ke prostat belum? Ketika orgasme itu belum. Belum. Jadi orgasme misal di poin 9 ya. Ejakulasinya di poin 10. Oke. Nah, poin 9 ini mungkin terjadi 5 detik.
Nah, itu kalau diteruskan penetrasi terus, itu baru naik. Oh, oke. Mungkin kita perlu agak pelan-pelan ya. Kalau kita berhubungan seks, awal-awal kan belum enak tapi belum terlalu enak misalnya. Iya. Sampai satu titik kan enaknya meningkat tuh, skala enaknya ya. Jadi tadi sampai yang saya masuk 9 itu skala enaknya. Saya masuk betul ya? Betul ya, saya memahami benar ya. Kita skala 5, 6, 7, 8, 9 itu skalanya enak banget misalnya. Nah, ini orgasme nih. Orgasme. Tapi tidak ejakulasi. Tidak. Kalau 9 ini kita lanjutin jadi 10 itu ejakulasi. Ejakulasi. Nah, jarak antara 9 10 ini dikit. 5 Mungkin detik. 10 detikan. 5 sampai 10 detik. Jadi kalau 9 kita udah harus memang berhenti. Kalau nggak berhenti ya Orgasme. 15. Bukan orgasme, ejakulasi. Ejakulasi. Padahal 9 ini udah enak sebenarnya. 9 udah enak. Oke. Jadi yang terjadi itu orang begitu udah 9 mereka ngebut atau apapun sehingga terjadi ejakulasi karena jaraknya cuma mungkin 5 sampai 10 detik antara 9 ke 10 tadi. Padahal 9 itu udah orgasme. Jadi kita harus mampu bergelombang itu. Oke, mengerti.